Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. NIM saya 5011903667. Saya dari lokal 2J Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Asep Herianto sebagai tugas UTS. Pertanyaan nomor 1 adalah apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya, fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Kemudian pentingnya bagi mahasiswa mempelajari manajemen, yang pertama adalah dapat membantu kami saat mempunyai sebuah perusahaan dan dapat dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan jauh lebih sistematis, rasional, logis, sehingga mendapatkan pilihan yang strategi. Kemudian suatu proses yang menyediakan pemberdayaan individual. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Baiklah, pertanyaan nomor 2. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang mendirikan perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Yang pertama itu adalah top manajemen adalah mengatur arah dan visi perusahaan dan memutuskan suatu keputusan. Yang kedua adalah ada juga disebut dengan middle management, yaitu menerima arahan dari top manajemen dan meneruskan kepada low management. Kemudian low management adalah melakukan proses produksi hingga menghasilkan suatu produk. Nah, kemudian Manajer adalah seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, memadukan, mengawasi, dan mengkoordinasikan pekerja-pekerja yang dilakukan oleh anggota organisasi lain. Kemudian manajer ini dibagi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama manajer lini pertama, kemudian manajer menengah, kemudian manajer puncak. Nah, manajer lini pertama adalah merupakan manajemen tingkat paling rendah dan sering disebut dengan penyelia dalam suatu pabrik. Kemudian manajer menengah ini adalah meliputi seluruh tingkat manajemen antara tingkat penyelia dan tingkat puncak pada sebuah organisasi. Kemudian manajemen puncak adalah posisi teratas dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan seluruh organisasi serta menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup sebuah organisasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil di dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Mungkin seperti andaikan saya mempunyai suatu perusahaan, yaitu kayak sebuah toko butik gitu, kemudian dilanda dengan COVID-19. Semua orang tahu kan jikalau sekarang sudah diterapkan peraturan, yaitu dilarang keluar rumah. Tetapi dengan cara mengamankan usaha saya, cara saya untuk mengamankan usaha saya ini adalah dengan cara menjualnya dengan cara online. Saya akan memposting batik-batik saya di media sosial seperti Instagram, FB, dan lain-lain. Kemudian cara pengirimannya itu kami tidak memilih orang luar untuk mengirimkan barang kami kepada pelanggan, tetapi kami menggunakan karyawan kami sendiri. Pertama-tama barangnya akan kami semprotkan dengan disinfektan, kemudian karyawan kami akan suruh untuk selalu membawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga demi keselamatan. Jadi pelanggan tidak perlu keluar rumah lagi untuk membeli produk kami. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil di dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Mungkin seperti andaikan saya mempunyai suatu perusahaan, yaitu kayak
sebuah toko butik gitu. Kemudian dilanda dengan COVID-19. Semua orang tahu kan jikalau sekarang sudah diterapkan peraturan yaitu dilarang keluar rumah. Tetapi dengan cara mengamankan usaha saya, cara saya untuk mengamankan usaha saya ini adalah dengan cara menjualnya dengan cara online. Saya akan memposting batik-batik saya di media sosial seperti Instagram, FB dan lain-lain. Kemudian cara pengirimannya itu kami tidak memilih orang luar untuk mengirimkan barang kami kepada pelanggan, tetapi kami menggunakan karyawan kami sendiri. Pertama-tama barangnya akan kami semprotkan dengan disinfektan, kemudian karyawan kami akan suruh untuk selalu membawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga demi keselamatan. Jadi pelanggan tidak perlu keluar rumah lagi untuk membeli produk kami. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.